Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara memvalidasi user input dengan menggunakan forever block. Jadi, pada contoh ini, kita dapat menggunakan block forever untuk memeriksa masukan dari user. Caranya adalah seperti ini. Misalnya, kita ingin memeriksa level yang dimasukkan oleh user. Level game harus berada antara nilai 1 atau 2. Jika user memasukkan nilai selain 1 atau 2, maka dilakukan terus pertanyaan dan mengeluarkan error message berupa invalid entry dan user harus memasukkan pilihan antara 1 atau 2. Dengan block forever yang dilakukan kira-kira seperti ini. Ketika green flag diklik, maka kita akan membuat sebuah fungsi untuk mendapatkan masukan dari user, dalam hal ini level. Sehingga kita beri nama fungsinya getLevel. Kemudian mengatakan level yang sesuai dengan masukan dari user. Nah, dalam define getLevel ini ditanyakan level, lalu untuk seterusnya terus menanyakan diperiksa apakah answer-nya sama dengan 1 atau 2. Jika answer-nya sudah benar antara 1 atau 2, maka script ini akan dihentikan. Tetapi jika answer-nya di luar nilai 1 atau nilai 2, maka program akan selalu memberikan warning atau error message invalid entry. Enter 1 or 2 and wait. Demikian seterusnya dilakukan secara terus-menerus. Nah, selain dengan block forever ini, kita bisa melakukan hal yang sama dengan skema repeat until. Pada skema repeat until, yang dilakukan adalah mengulang atau repeat semua statement yang ada di dalam block repeat until. Ya, diulang terus sampai, atau dalam bahasa Inggrisnya until answer is equal to 1 or answer is equal to 2. Jadi, semua statement yang ada di dalam block repeat until akan diulang terus sampai variabel answer-nya bernilai 1 atau 2. Variabel answer ini adalah variabel yang otomatis di-generate oleh Scratch untuk menampung jawaban dari user. Ya. Jadi ketika kamu menggunakan block ask, otomatis dibuatkan oleh Scratch sebuah variabel bernama answer yang menampung hasil jawaban dari block ask ini. Ya. Jadi kalian bisa bandingkan program yang sama, tujuan yang sama, yaitu untuk memvalidasi user input, dalam hal ini GameLevel, itu bisa dilakukan dengan dua blok yang berbeda. Yang pertama ini dengan menggunakan block forever if, yang kedua menggunakan block repeat until. Dari sisi kompleksitas programnya, tentu kalian bisa melihat bahwa dengan menggunakan block repeat until, program akan menjadi lebih pendek dibandingkan jika menggunakan skema forever if. Ya, karena pada forever if perlu dilakukan pemeriksaan seperti ini. Sementara dalam repeat until, pemeriksaannya sudah dikerjakan di bagian expression dari until-nya. Ya, silakan di pause videonya lalu kamu bandingkan kodenya. Coba dimengerti. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh lain penggunaan looping. Ya. Misalnya pada sebuah aplikasi kita ingin membuat program untuk memeriksa password. Kita tahu bahwa biasanya ada batasan tertentu untuk memasukkan password. Ya. Password ketika dimasukkan 1 kali, ya, lalu diperiksa apakah passwordnya sudah sesuai dengan yang tercatat di sistem. Ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya.
lebih dari 3 kali memasukkan password dan masih salah, maka sistem akan otomatis melakukan blocking terhadap user tersebut karena sudah lebih dari 3 kali memasukkan password yang salah. Nah, pada contoh ini kita bisa melihat bahwa harus ada penghitung dalam program, ya, yang menghitung berapa kali user sudah memasukkan password. Ketika user memasukkan password 1 kali, lalu menekan tombol enter, program harus dapat menghitung, oh ini sudah dimasukkan password 1 kali, percobaan pertama. Lalu percobaan kedua, ya, dan percobaan ketiga, dan seterusnya, ya. Jadi dalam hal ini, program harus memiliki counter atau penghitung berapa kali password sudah dimasukkan. Itulah yang disebut dengan counters atau penghitung dalam program. Jadi program harus bisa mencatat berapa kali sebuah aksi sudah dilakukan. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi yang menggunakan pemeriksaan password, ya, dan dibatasi maksimum 3 kali. Ya. Pada contoh ini, jika user salah memasukkan password, tidak sama passwordnya yang dimasukkan dengan yang tercatat di program, maka akan termasuk invalid, dikeluarkan pesan invalid password. Contohnya seperti ini. Tadi ditekan tombol green flag, ya, lalu ditanyakan ask ini sebanyak maksimum 3 kali. Jika sudah 3 kali dan salah semua, maka akses denied. Tapi jika masukannya benar, maka nanti akan muncul akses granted. Seperti ini, ya. Nah, kita akan coba membuat program yang bentuknya seperti ini, ya. Silakan kamu buat antarmuka yang lain, misalnya ketika pada saat awal password belum dimasukkan, kamu bisa membuat tampilannya misalnya off, atau kamu beri warna layar dari laptopnya, silakan dimodifikasi dengan versi kamu sendiri, ya. Terus setiap kali ada pemasukan password tetapi salah, kamu berikan error message, invalid password, please try again, dan lain-lain. Tetapi kamu perlu membuat pemeriksaan apakah passwordnya sudah dimasukkan lebih dari 3 kali atau belum, ya. Jika passwordnya sudah benar, maka kamu berikan pesan access granted, lalu ubah tampilan antarmukanya, misalnya di sini on, ya. Nah, untuk melakukan hal itu, kira-kira apa script yang disisipkan di, misalnya dalam contoh ini laptop, ya, gambar laptop. Ya, ketika green flag diklik, pada saat awal kondisinya harus off, sehingga kamu buat tampilan kostum yang berada pada kondisi awal, misalnya off. Kemudian, mintalah password, ya, dari user. Buat ke dalam fungsi misalnya get password. Ya, get passwordnya gimana, nanti saya ceritakan di belakang. Nah, get password ini akan mengembalikan sebuah variabel. Sebutlah got pass. Got pass akan bernilai 1 hanya jika password yang dimasukkan sama dengan yang tercatat di program kamu. Ya. Jadi, if variabel got pass sama dengan 1, maka program kamu harus mengatakan access granted, ya. Jadi gunakan log say access granted for 1 second. Terus jangan lupa di switch kostumnya yang tadinya off menjadi on, ya. Tetapi jika get password tidak mengembalikan nilai 1 untuk got pass-nya, apa yang harus dilakukan? Maka
kamu harus memberi warning atau error message access deny, misalnya for how many seconds. Ya, got pass ini, variabel ini akan bernilai 1 jika user memasukkan password yang benar dan masih dalam batas 1 sampai 3 kali percobaan. Baru got pass-nya ini bernilai 1. Tapi kalau got pass-nya bernilai 0, artinya percobaannya sudah lebih dari 3 kali dan masih salah. Maka tampilkan pesan access deny. Ya. Nah, setelah itu kita lihat detail dari fungsi get password-nya. Get password ini menginisialisasi 2 buah variabel awal. Yang pertama adalah got pass yang nanti akan digunakan di script utama, ya. Pada saat awal karena user belum memasukkan password apapun, maka kita inisialisasi dengan nilai 0. Artinya kondisinya belum oke. Ya. Lalu harus ada counter atau penghitung dalam program. Sudah berapa kali percobaan memasukkan password dilakukan. Misalnya kita beri nama fail count. Karena pada saat awal user belum memasukkan apa-apa, maka fail count-nya kita inisialisasi dengan angka 0. Lalu karena memasukkan password-nya hanya bisa 3 kali, maka kita ulangi sebanyak 3 kali bertanya password dan mengecek masukan. Oleh karenanya, kita masukkan ke dalam skema repeat sebanyak 3 kali pertanyaan dan pengecekan. Pertanyaannya menggunakan blok ask, sementara pengecekannya menggunakan blok if dari ini ya, yang saya tandai. Nah, pertanyaannya adalah ask, password, tanda tanya, and wait. Nanti jawabannya akan otomatis dimasukkan ke dalam variabel answer. Selain pertanyaan, kemudian pengecekan. Pengecekannya adalah membandingkan apakah answer-nya itu sama dengan password yang tercatat pada sistem. Karena ini hanya dummy program untuk menjelaskan tentang counter, maka kita hardcode saja. Password-nya itu user harus memasukkan password ini ya, P huruf besar, A huruf kecil, S huruf kecil, S huruf kecil, lalu 1, 2, 3. Nah, kalau jawabannya sama dengan password tercatat ini, maka kita harus ubah nilai variabel got pass dengan 1, artinya sudah berhasil. Lalu harus dihentikan script ini, get password, langsung berhenti, kembali ke pemanggilnya ke sini. Ya. Jadi, jika answer-nya sama dengan password, set got pass dengan 1, dan stop di script. Kita nggak usah bertanya lagi. Ya, nggak usah bertanya lagi jika masukannya sudah benar. Lalu, di dalam pengecekan, jika answer-nya tidak sama dengan pass, 1, 2, 3 ini, maka dia akan masuk ke else. Di dalam else, apa yang harus dilakukan? Kita harus, kalau password yang dimasukkan salah, berarti kita harus mencatat ini aksinya sudah berapa kali. Nah, untuk mencatat aksi itu, dalam contoh ini, variabel yang digunakan adalah fail count, yaitu counternya. Fail count-nya harus di-increment dengan 1. Nah, cara untuk men-increment atau menaikkan dengan 1 itu dengan blok change nama variabel by 1. Ya. Nah, terus harus dicek apakah fail count-nya lebih kecil dari 3. Kalau iya, maka tampilkan pesan kesalahan, invalid, try again, ya. Tapi kalau fail count-nya lebih besar sama dengan 3, maka dia otomatis keluar, tidak melakukan apapun. Keluar dari repeat ya. Kalau fail count-nya lebih besar sama dengan 3, keluar. Lalu got password-nya belum terganti kan dengan angka 1, karena dia masuk ke else yang mengganti got pass dengan 1 itu hanya jika answer-nya sesuai dengan password tercatat ini. Ya.
Ya, silahkan direnungkan ya apa yang saya jelaskan, semoga mengerti.